Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita di bulan yang berkah ini, Ramadan 1444 Hijriah. Dimudahkan kita melaksanakan ibadah puasa, khususnya sudah sampai hari ke-13. Semoga Allah memberikan kita semangat untuk meningkatkan intensitas dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita pula untuk istiqamah dalam amaliyah, baik mulai dari sejak saat ini sampai kelak nanti kita diberikan oleh Allah Jalla wa'ala taufik, pemeliharaan untuk tetap dalam amaliyah yang kita sudah laksanakan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini saya mendapatkan amanah untuk mengkaji topik mengenai neraka. Dengan judul jenis-jenis neraka. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, neraka tidak lain adalah kata baku dari bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari an-naru dalam bahasa Arab. An-nar diartikan dengan neraka. Sementara kata an-nar sendiri dalam bahasa Arab diartikan sebagai api.
An-nar adalah api. Lantas kenapa kemudian dia juga disebut dengan neraka? Karena memang neraka itu kumpulan api. Maka tidak setiap api disebut dengan neraka, tapi setiap neraka pasti berisi api. Tidak setiap api disebut neraka. Mosok sampean masak nang kompor ono geniye, iku lho masakan nang rokok. Tapi neraka pasti adalah api. Nah, neraka ini adalah makhluk Allah. Dia diciptakan oleh Allah. Sebagaimana kita manusia, sebagaimana jin, sebagaimana malaikat, mereka semua makhluk Allah Jalla wa'ala. Maka neraka itu adalah salah satu di antara makhluk yang Allah ciptakan, di antara makhluk-makhluknya. Dan bahwa neraka menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang sudah ada, sudah dicipta, sebagaimana lawannya yaitu surga. Keduanya merupakan dimensi ruang, dimensi ruang yang sudah dicipta oleh Allah. Cuman dimensi waktunya belum ditempati oleh manusia. Tapi akidah Ahlus Sunnah meyakini bahwa neraka itu sudah ada, dicipta oleh Allah hari ini. Sebagaimana Nabi SAW pernah beliau mendatangi neraka, berdiri di depan pintunya. Apa kata Nabi? Buka Muslim 2357. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Aku berdiri di pintu surga. Angkumtu amama babul jannah. Aku berdiri di depan pintu surga. Maka kulihat orang-orang yang masuk ke dalam, kebanyakan ialah orang miskin. Fa'araha, aku melihat ke dalamnya. Fa'aktsaruhal fuqara, mayoritas penghuni penduduknya adalah orang-orang fakir. Adapun orang yang bernasib baik, sedangkan orang-orang yang bernasib baik di dunia ditahan di luar. Iya. Kemudian, kecuali penduduk neraka, mereka langsung diperintahkan masuk ke neraka. Dan aku berdiri pula di pintu neraka. Kumtu amama babun nar, aku berdiri di depan pintu neraka. Dan
kulihat orang yang masuk ke dalam kebanyakannya ialah kaum wanita. Iya, fa aktsaru ahliha an-nisa. Mayoritas penghuni dari neraka itu adalah para wanita. Ini pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah diri di depan pintu neraka. Berarti neraka itu sudah ada. Yang kedua, seorang mukmin wajib takut kepada neraka. Wajib. Bahkan banyak ayat-ayat yang menyampaikan ancaman kepada manusia agar takut kepada neraka. Ketika Allah mengatakan fattaqun nar, bisa diartikan dengan peliharalah dirimu dari neraka, atau takutlah kalian terhadap neraka. Itu makna ittaqun nar. Karena takwa itu diartikan sebagai jalan mencari al-wiqayah, sarana yang membatasi antara dirinya dengan sesuatu yang ditakuti. Maka dia harus mengadakan al-wiqayah, upaya untuk mengadakan penghalang, itulah disebut dengan takwa. Di antara ayat yang menyebutkan wattaqun nar, buka Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke 24 kalau tidak salah, mulai 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Apa kata Allah? Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka. Fattaqun nar, peliharalah dirimu dari neraka. Takutlah kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Bahan bakarnya adalah an-nasu, manusia, wal hijara, bebatuan. Bahan bakarnya manusia dan batu. Itulah sifat dari neraka yang kita diperintah takut kepadanya. Kalau di bumi, di dunia ini bahan bakar itu apa, Pak? Kayu, batu bara, apa lagi? Gas. Gas itu bermacam-macam, apa lagi? Contohnya gas, bensin. Yang lebih ringan lagi apa? Di atas bensin? Aftur, bahan bakarnya pesawat, ya, aftur. Bensol, bensin, bawahnya lagi solar, minyak tanah dulu,
lengo gas, baru solar. Ini bahan bakar ini. Yang jika ada api dikasih bahan bakar, maka apinya bagaimana? Menggelegak. Semakin kecil atau membesar? Membesar. Itulah sifat neraka. Ketika dimasukkan bahan bakar, semakin menggelegak. Apa tadi bahan bakarnya? Manusia. Ketika manusia dilemparkan ke dalam neraka, maka apinya semakin menggelegak, bergejolak. Sebagaimana kata Allah, buka Al-Mulk surat 67 ayat ke-7. Idza ulqu fiha sami'u la syahiqa syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Apa kata Allah? Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Iya, wahiyat tafur, neraka itu menggelegak. Hampir saja apa katanya? Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Takadu tamayyazu minal ghayz, hampir saja neraka itu pecah lantaran marah. Marah kepada siapa? Marah kepada penghuninya. Yang setiap kali dilempar manusia itu, neraka itu marah, menggelegak. Hampir saja dia pecah. Setiap kali dilemparkan, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya. Apa katanya? Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Iya. Inilah Bapak Ibu sifat dari neraka. Sebagaimana dia dimensi ruang yang Allah ciptakan, seperti bumi ini ruang, langit ruang. Di atas langit ada Sidratul Muntaha, ruang. Di atas Sidratul Muntaha ada surga, ruang. Adapun neraka, dia juga merupakan ruang, akan tetapi kita tidak mengerti di mana tempatnya. Apakah dia diletakkan Allah di bumi yang paling dasar? Wallahu a'lam. Karena bumi pun berlapis-lapis sebagaimana langit berlapis 7. Demikian pula bumi pun berlapis 7. Tidak diberitahukan secara spesifik di mana letak koordinat neraka. Kita tidak tahu. Adapun surga, kita tidak tahu di mana letaknya, tapi jelas dikatakan dia berada di tempat yang tinggi. Di atas bumi ada langit, di atas langit ada surga. Di atas surga ada arash. Di atas arash, lepas dari semua makhluk itu, Allah yang tidak bergantung kepada makhluk apapun, termasuk arash. Karena Allah istawa 'alal arsh, bersemayam jauh, irtafa'a, di atas arash, jauh di atasnya. Adapun neraka kita tidak tahu di mana letaknya.
Tapi sebagaimana ruang, maka ruang itu ada dimensi. Berarti ada luas, ada kedalaman. Itulah neraka. Bagaimana infrastruktur dari neraka? Pertama, luasnya. Kalau surga disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133, surga itu seluas langit dan bumi. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-Mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Iya. Allah menggambarkan surga seluas langit dan bumi. Sekalipun kita tidak tahu luas bumi berapa, apalagi langit. Kita tidak tahu. Tapi Allah cukup menunjukkan seluas langit dan bumi. Itu berarti betapa besarnya surga itu. Bumi aja luas, apalagi langit. Karena langit terdiri dari 7 lapis. Langit pertama, kedua, langit kedua lebih luas dari langit pertama. Langit ketiga lebih luas dari langit kedua. Begitu seterusnya. Semakin tinggi semakin luas. Kalau seluruh langit di total kita tidak tahu. Tapi cukup Allah memberikan gambaran kepada kita tentang luasnya surga. Tapi bagaimana dengan neraka? Allah tidak pernah menyebutkan berapa luasnya neraka itu. Tapi cukup bagi kita memperhatikan firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Qaf 50 pada ayat 30, tafsir Ibnu Katsir. Siapkan. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Apa kata Allah? Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan. Iya. Yauma naqulu, dan ingatlah hari ketika kami berkata li jahannama, kepada Jahannam. Ingat, nama lain dari neraka itu adalah Jahannam. Kalau disebut dengan kata Jahannam tanpa diawali dengan kalimat nar, berarti itu artinya neraka. Kalau disebut dengan naru Jahannam, berarti itu pintu Jahannam. Kadang disebut Jahannam berdiri sendiri, kadang diikuti dengan naru Jahannam, fi nari Jahannam. Nah, di sini disebutkan apa ini? Yauma naqulu li jahannama halim talati, pada hari ketika aku berkata kepada Jahannam, berarti kepada apa? Neraka secara keseluruhan. Apa kata Allah? Halim talati, apakah kau sudah penuh? Wa taqulu, maka neraka mengatakan
Hal mim mazid, adakah tambahan wahai Allah? Setiap kali ditanya, jahanam kon wis pek dereng, enten tambahan ta Allah? Dimasukkan lagi manusia dan jin. Ditanya lagi, jahanam wis pek ta kon iku? Dereng ya Allah. Enten tambahan malih ta ya Allah? Dilebokno menek menungso mbek jin. Neraka wis tekon dereng. Setiap kali ditanya seperti itu, selalu hal mim mazid, hal mim mazid, adakah tambahan, adakah tambahan. Akhirnya Allah pegel, Allah meletakkan telapak kakinya di neraka, nyet. Allah meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka ke dalam jahanam, sehingga neraka ini hampir pecah. Penghuninya carut marut. Akhirnya neraka baru mengatakan, kat, cukup wahai Allah, cukup. Ngerasakno kakinya Allah Jalla wa'ala. Silakan baca tafsirnya, ada riwayat dalam Sahih Muslim Bukhari. Ya. Allah SWT berfirman kepada neraka jahanam kelak di hari kiamat, apakah engkau telah penuh? Demikian itu karena Allah SWT telah berjanji kepadanya bahwa dia akan memenuhinya dengan jin dan manusia. Iya, itu janji Allah. Allah akan memenuhi neraka itu. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah berjanji akan memenuhi neraka itu dengan makhluk manusia dan jin semuanya. Itu janji Allah. Tapi kak bek-bek. Terus dia memerintahkan para malaikatnya untuk mencampakkan ke dalam neraka orang-orang yang dikehendakinya. Sedangkan neraka itu mengatakan, masih adakah tambahannya? Hal mim mazid, apakah ada tambahan? Kemudian demikianlah menurut makna lahiriah dan konteks ayat ini, dan juga seperti apa yang ditunjukkan oleh banyak. Imam Bukhari pada tafsir ayat ini mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Abul Aswad, telah menceritakan kepada kami Haram ibnu Marah, telah menceritakan kepada kami Su'bah dan Qatada dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Neraka diisi, sedangkan neraka mengatakan, apakah masih ada tambahan? Hingga akhirnya Allah yang maha mulia meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka, maka barulah neraka mengatakan, cukup. Iya. Fawadda'a qadamahu ala jahannam, kemudian Allah meletakkan qadamahu, apa? Telapak kakinya fi nari jahannam, dalam jahannam. Kemudian wataqul, neraka itu mengatakan, qad, cukup wahai Allah, bi'izzatika, demi keperkasaanmu, cukup wahai Allah. Itu terjadi nanti. Ini menunjukkan betapa luasnya neraka atau jahanam itu. Baik, lanjut. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab dan Sa'id dari Qatada dari Anas radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, neraka jahanam masih terus diisi, sedangkan ia mengatakan masih adakah tambahannya, hingga Allah yang maha mulia meletakkan telapak kakinya ke dalamnya, maka sebagian dari neraka jahanam terpisah dari sebagian lainnya seraya mengatakan, cukup demi keagungan dan kemuliaanmu. Iya. Bapak Ibu saudara sekalian, hadis ini riwayat Bukhari dan Ahmad sekaligus memberi pemahaman kepada kita bahwa Allah memiliki sifat zat, bahwa Allah memiliki wajah, tangan, Allah memiliki betis, dan nanti di padang mahsyar betis itu disingkap. Allah memiliki jari jemari,
Allah memiliki tangan, tapi kita bukan kelompok mujassimah. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani sifat zat Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan kaidah. Apa kaidahnya? 4 kaidah yang harus menjadi landasan seorang ahlus sunnah dalam memahami sifat Allah. Pertama, la ta'til, tidak boleh meniadakan. Tidak boleh meniadakan sifat Allah sebagaimana kelompok Jahmiyah, yaitu Jahm bin Safwan tokohnya, yang meniadakan seluruh sifat-sifat Allah. Dia beranggapan ketika Allah disifati dengan sifat seperti itu, maka akan menjadi rendah nilainya atau menjadi hina. Ini anggapan mereka. Wala ta'til. Yang kedua, wala ta'wil, tidak boleh ditakwil, dipalingkan artinya, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang suka memalingkan makna sifat Allah, baik sifat zat ataupun sifat af'al. Sifat zat yaitu sifat zat Allah, sifat af'al sifat perbuatan. Contoh sifat zat yaitu wajah, bahwa Allah punya wajah, tapi kadang dipalingkan sebagai kemuliaan atau disebut dengan zat yang Allah katakan mestinya kullu man 'alaiha fan, Ar-Rahman surat 55. Ayat 26 27 kalau nggak salah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa kata Allah? 26 ya. 26. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan telah kekal wajah Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ada yang mengartikan bukan wajah Allah dan tetap kekal zat Allah. Antum lihat terjemahan sendiri itu. Kalau masih kata zat, ganti aplikasi. Nanti pasti terjemahan yang lain itu menyesatkan. Itu bisa jadi terjemahan versi Mu'tazilah. Kalau pengen punya terjemahan yang dari Saudi, Quran terjemah, penerbit dari Madinah, percetakan Madinah. Lihat di situ. Setiap yang bernyawa pasti binasa kecuali wajah Allah yang tetap, yang maha mulia, yang tetap kekal. Coba telon terjemah liane. Ayo baca. Ayo baca. Pak David. Setiap 26. Ayo selap buko. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal wajah Tuhan Rabbmu. No, wajah bener. Aku sing kepingin terus sing tulisannya zat. 26. Pak. Gimana Pak baca? Wajah. Ada yang zat di situ. Ya udah, enggak. Kalau ada ganti. Tangan ya tangan, jangan diartikan kekuasaan. Tangan ya tangan, tangan Allah. Bahkan tangan Allah berapa? Dua tangan Allah. Disebutkan dalam surah apa? Al-Maidah ayat 64. Al-Maidah surah 5 ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Apa kata Allah? Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu.
Terus, tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Kedua tangan Allah terbuka. Terus, Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. ya, ini beberapa saja ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah, wajah, tangan. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak meniadakannya, baik meniadakan keseluruhan ataupun meniadakan sebahagian. Meniadakan keseluruhan Jahmiyah, meniadakan sebahagian Asy'ariyah, Maturidiyah, dan itulah akidah yang ada di negeri ini terbesar. Asy'ariyah, Maturidiyah yang membatasi sifat Allah cuman 20, padahal sifat Allah itu lebih banyak daripada apa? Daripada nama-namanya. Nama-nama Allah saja 99, sifat-sifat Allah lebih banyak. Demikian pula sifat af'al, perbuatan Allah. Seperti apa? Bersemayam. Oleh Mu'tazilah dipalingkan, bukan bersemayam tapi apa? Istaula. Apa istaula? Berkuasa di arasy. Ini contoh penyimpangan di dalam sifat Allah. Ada yang meniadakan, ada yang menakwilkan, ada yang ketiga menyerupakan. Makanya yang ketiga kaidah dalam memahami sifat Allah apa? Laisa lahu tamtsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Meskipun Allah punya wajah, ojo pada nombek raimu. Allah punya wajah, Allah punya tangan, jangan kau gambarkan seperti tanganmu. Allah punya betis, ojo dipadakno ambek betismu sing boresen. Allah punya kaki, punya jari, jemari dan sebagainya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Bahkan yang keempat, wala takyif, tidak boleh menanyakan hakikatnya. Seperti apa bentuknya, sebesar apa, warnanya apa. Tidak boleh bertanya tentang itu, tidak boleh. La takyif, tidak boleh menanyakan tentang sifat Allah. Kita mengimani ketika Al-Quran menyebutkan tentang sifatnya, kita imani sebagaimana Allah menyebutkannya dalam Al-Quran. Demikian pula di dalam As-Sunnah. Makanya kembali kepada tadi, Allah meletakkan apanya? Ke dalam jahanam, telapak kakinya. Gara-gara apa? Ditakoi, jahanam, wes dereng ya Allah, enten tambahane mali tau. Diketno nyet. Kat. Sampun ya Allah, cukup. Ini menunjukkan berapa luasnya jahanam. Halo? Kita nggak ngerti kok. Bagaimana telapak Allah, kita nggak tahu. Sekarang kedalamannya, luasnya tadi, kedalamannya. Bagaimana kedalaman dari neraka itu? Ada batu besar itu dilemparkan dari bibir neraka. Dia bergerak masuk ke dalamnya sampai 70 tahun. Batu itu bergerak meluncur, belum sampai ke dasar. Buka Tirmidzi 2575. Abdul bin Humaid menceritakan kepada kami, Husain bin Ali Al-Ju'fi menceritakan kepada kami, dari Fudail bin Iyad, dari Hisham, dari Hasan, ia berkata, apa katanya? Utbah bin Khoswan berkata di atas mimbar ini, mimbar kota Basrah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya batu besar akan dilemparkan dari bibir permukaan neraka Jahannam.
batu itu bergerak masuk ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun, namun tidak juga sampai ke dasarnya. Iya. Innal sakhratal azima, sesungguhnya batu besar, kita nggak tahu besarnya seberapa ya. Mungkin segede gunung Arjuna bisa jadi, atau bahkan lebih gede lagi. Batu besar diapakan? Dilemparkan ala safiri jahannam, dari bibir neraka jahannam. Fatahwi ilaiha, dia batu ini meluncur ke dasarnya. Sab'ina aman, selama berapa? 70 tahun. 70 tahun batu itu meluncur. Wa ma tuqdi ila qarariha, tapi belum nyampe ke dasarnya. Kalau kita pakai rumus fisika, ada kecepatan, ada jarak, ada massa, ya, ya, ada waktu. Waktunya udah tahu berapa tadi? Taruh 70. Yang kita cari kan jarak. Kalau kecepatan itu jarak dikali apa? Halo? Kecepatan adalah jarak dikali. Oh, iki pian ketane gak sekolah kabeh. Nek aku pantes ya kan. Sampai nih lho, pian rumus kecepatan itu jarak dikali apa? Jarak dikali waktu, ya kan? Jarak dikali waktu ketemu kecepatan. Ya ini. Nah, yang diketahui di sini apa? Waktu. Yang kita cari jarak. Berarti apa? Yang tahu waktu di sini kan? Berarti kecepatan yang tidak diketahui, berarti apa? Waktu dibagi kecepatan. Iya. Waktu dibagi kecepatan. Waktunya udah tahu, sekarang kecepatannya nggak tahu. Itu berapa kecepatan gravitasi itu meluncur ke bawah, kan itu berarti gravitasi kan, ada gravitasi. Berapa kecepatannya? Nanti baru diketahui setelah dibagi antara waktu dengan kecepatannya, baru ketemu jarak. Berapa jaraknya ke bawah? Itu menunjukkan kedalaman. Nah masalahnya kita nggak tahu kecepatannya, cuman taunya apa? Waktunya. Allah sembunyikan supaya kita ini takut. Jangan-jangan orang dilemparkan ke dalam neraka jahanam ini, gurung sampai dasarnya melayang-layang, wis tersiksa sudah. Itulah keadaan neraka jahanam. Dan inilah proyek besar siksa. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu sekilas tentang infrastruktur, tapi yang lainnya masih banyak. Tentang bagaimana proyek malaikat ini di situ dikendalikan pakai remote control, karena disebutkan dalam hadis, yaitu apa? Pengendali. Ada pengendali, digerakkan itu oleh 70.000 alat pengendali. Masing-masing pengendali digerakkan oleh 70.000 malaikat. Belum lagi nanti tanahnya seperti apa, hitamnya seperti apa nanti. Sekarang bahasan kita di sini jenis-jenis apa? Neraka. Baik. Neraka atau nama lainnya Jahannam, sebagaimana ruang, dia memiliki pintu. Pintu inilah yang menunjukkan jenis siapa yang memasukinya. Sebagaimana surga, dia adalah ruang. Dan surga memiliki pintu. Yang bulan Ramadan ini pintu-pintunya dibuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
futihat lahu abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Berarti ada pintunya, sebagaimana ruang untuk memasukinya harus melalui pintu. Kalau surga itu ada berapa pintunya? Halo? 8. Maka neraka pun juga ada pintunya. Berapa pintu neraka? Halo? 7 pintu neraka. Ustadz pengen tahu pintunya ngapain? Kita pengen tahu, bukan pengen ke sana. Kita pengen tahu supaya apa? Semakin takut kita kepada neraka. Dan supaya tahu masing-masing pintu itu adalah pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang dengan dosa-dosa tertentu. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Buka surah Al-Hijr ayat 43. Surah yang ke-15. Ya, ayat 43 Allah katakan dalam ayat tersebut, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut syaitan semuanya. Iya, disebutkan di sini apa? Jahannam, bukan naru jahannam. Berarti di sini adalah neraka secara umum. Yang nama neraka itu adalah jahannam. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya jahannam ini disediakan buat pengikut-pengikut syaitan semuanya. Laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maksum. Apa katanya? Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Likulli babin, setiap pintu dari neraka itu disediakan untuk siapa? Minhum juz'um maksum, yaitu golongan-golongan tertentu. Baik, silakan baca tafsirnya. Pintu apa saja dan untuk golongan siapa saja 7 pintu itu. Ada riwayat dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in. Silakan. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu mengikut-pengikut setan semuanya. Artinya, neraka jahanam adalah tempat yang dijanjikan bagi semua pengikut iblis. Sama halnya dengan yang disebutkan dalam firman-Nya yang menceritakan tentang Al-Quran. Quran surat Hud ayat 17. Dan barang siapa di antara mereka, yaitu orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Kemudian Allah SWT menceritakan bahwa neraka jahanam itu mempunyai 7 buah pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Yakni telah ditetapkan bagi tiap-tiap pintu dari neraka jahanam akan dimasuki oleh para pengikut iblis. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Semoga Allah melindungi kita dari neraka jahanam. Terus turun azan kok sektit wis mandek. Masing-masing pengikut iblis memasuki neraka jahanam sesuai dengan amal perbuatannya, lalu ia tinggal di lapisan yang sesuai dengan amalnya pula.
Ismail ibnu Aliyah dan Syu'bah telah meriwayatkan dari Abu Harun al-Ganawi dari Hatan ibnu Abdullah, ia pernah mengatakan bahwa ia telah mendengar Ali ibnu Abu Thalib berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya pintu jahanam itu bertingkat-tingkat, sebagainya berada di atas sebagian yang lain. Abu Harun mengatakan demikian selain memperagakannya. Israel telah meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Hubairah ibnu Abu Maryam dari Ali radhiyallahu an yang mengatakan bahwa pintu-pintu jahanam itu ada 7 buah, sebagainya berada di atas bagian yang lain. Bila pintu yang pertama penuh, maka pintu yang kedua diisi, kemudian pintu yang ketiga hingga semuanya penuh. Baik, sudah masuk, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.